akhirnya saya memutuskan untuk laser mata di Malaysia. Itu kisah ini baru saya buka di sini sih. Teman-teman harus nonton makanya itu. Dan itu membuktikan bahwa memang juga perlu ada pengorbanan dan perjuangan ya. Benar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi nih di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau nempatin janji aku tentang IPDN. Ada beberapa orang yang menanyakan tentang IPDN itu, Kak, gimana sih cara masuk IPDN? Kak, bagi tips and triknya dong untuk masuk IPDN. Apa-apa aja syarat yang harus disiapkan untuk masuk IPDN. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku mau datang ke salah satu senior aku, yaitu Mas Robi Zamzam. Ini YouTube-nya di sini nih. Nah, di YouTube-nya kan dia sering membahas tentang IPDN tuh dan sekolah-sekolah kedinasan yang lain. Jadi agar informasi yang kalian dapatkan lebih maksimal, aku mau datang ke dia untuk menanyakan agar lebih lengkap lagi informasinya. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, comment, dan subscribe-nya agar aku lebih semangat lagi untuk kontennya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, aku langsung ke sana. Ikutin aku terus, let's go. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku sampai juga yang tadi aku bilang di opening. Ini dia nih senior aku. Waduh. Ya, beda setahun sih, tapi Apa ya kabar tetap senior. Apa kabar semuanya subscribernya Auliansa? Ya. Terima kasih. Baik-baik semua ya. Semoga Walaupun baik-baik semua. dalam pandemik seperti ini tetap harus jaga kesehatan. Tetap harus jaga kesehatan karena stamina, kesehatan, dan kesehatan fisik dan mental juga perlu biar nggak kena corona ya. Benar. Nah, jadi Mas di opening kan tadi aku udah bilang, Oke. aku mau mendatangi senior aku nih. Iya, dia nih pakar nih tentang IPDN nih, aku bilang kayak gitu. Padahal dia juga IPDN. Aku sendiri kan nggak terlalu ngikutin, apalagi dengan dalam tahun yang sekarang ini kan ada perbedaan antara tahun kita ya Mas ya, banyak di 2013 dan pendaftaran yang di 2020. Jadi agar informasinya maksimal, aku datangi suhu. Gitu dong. Ayo Mas. Oke. Izin memperkenalkan diri dulu Mas. Oke, thank you teman-teman semuanya. Halo, salam kenal. Aku Robi Zamzam Muhammad Firdaus. Kalau teman-teman tahu mungkin dengan nama Ibor ya, Ibor 23 Channel. Dan memang kebetulan channelku itu ngebahas tentang kebanyakan IPDN buat ngebantu teman-teman yang adik-adik yang pengen masuk IPDN. Jadi IPDN itu apa? Lulusannya IPDN jadi apa? Dan untuk yang sekarang lagi hits, lagi rame, pendaftaran IPDN itu gimana? Nah, Aku sendiri pernah peraja IPDN angkatan 23 asal pendaftaran Jawa Timur. Oke, apa nih yang mau ditanyain nih? Pertama aku pengen thank you banget ke Auliansa, adik Auliansa angkatan 24 dari Kepri yang udah datang ke sini untuk ngajak sharing tentang IPDN. Karena ini informasi yang bagus banget karena banyak orang yang juga nggak tahu tentang IPDN, taunya Institut Pemukulan dalam Negeri. sensor. Jadi bukan ya, apa itu IPDN? Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi itu sekolah tinggi yang lulusannya jadi kader pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini instansi kementeriannya ataupun ke pemerintah daerah. Jadi gampangnya jadi PNS lah gitu. Jadi PNS di Pemprov ataupun pemerintah kabupaten seperti itu. Jadi IPDN tuh apa ya? Sekolah 4 tahun kuliah di IPDN. Cuman bedanya kita dididik sebagai kader abdi negara yang selama 4 tahun pola kehidupannya memang udah disesuaikan. Udah, benar. 24 jam, bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa udah disetting. Itu diatur oleh Pertadupra. Peraturan tata kehidupan praja Benar. yang setiap harinya juga kita pakai seragam ya. Seragamnya ya seragam PNS. Seragam PNS. Coklat-coklat gitu, PDH coklat. Kalau lagi di lapangan PDL coklat gitu kan. Serba coklat. Serba coklat. Jadi dari pagi sampai malam hari itu udah diatur guys. Dari ujung kaki sampai ujung rambut pun diatur. Udah diatur. Nah. Segimana teman-teman ngelihat PNS yang ada di daerah, sepatu hitam, baju coklat dan seterusnya, itu pun yang dibiasakan di IPDN gitu. Dan itu bukannya apa ya langsung diberikan seperti itu, tapi semua pakaian yang ada di PDN itu punya filosofinya masing-masing. Ada filosofinya, ngedapetinnya juga ada prosesnya, pembayatannya dan seterusnya, ya. Sampai nanti setelah tahun keempat kita lulus, nah kita langsung jadi PNS golongan 3A. Jadi
udah jaminan jadi PNS karena waktu mau masuk IPDN itu udah tesnya kayak tes CPNS, benar. yaitu tes TKD. Jadi kalau ada yang bilang enak amat itu lulus IPDN langsung jadi PNS, ya kita juga tes PNS dulu dari awal lagi IPDN. Malah dari lulus SMA udah langsung tes CPNS gitu. Nah, jadi IPDN itu seperti itu. Jadi kuliah yang tujuannya untuk mencetak kader-kader pemerintahan. Oke, kita ceritain ya. Kita ceritain. Kita cerita sekaligus ngasih tutorial lah mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang tes IPDN ini awal, emang tahun sekarang ini beda banget sama tahun kita. Bener. Beda banget karena banyak item yang ditiadakan. Karena apa nanti bakalan kita ceritain. Jadi tes IPDN tahun ini itu terdiri dari 4 tahapan aja. Yang pertama tes administrasi. Jadi ngumpulin administrasi, nanti administrasinya diseleksi, baru nanti lolos administrasi masuk ke tahapan kedua, yakni tahapan TKD. Tes kompetensi dasar. Nah, kalau yang belum tahu tes kompetensi dasar nanti Google ya. Karena panjang banget itu kalau bisa sampai besok kita nih kerja besok. Benar. Nah, yang lolos TKD itu nanti akan masuk ke tes kesehatan. Tes kesehatan seluruh tubuh nih. Seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, darah, urin, tulang, paru-paru, THT ya, telinga, hidung, tenggorokan semuanya dicek. Kuku, jari, siku. Jadi setelah tes kesehatan itu langsung ke pantukir dan pantukirnya pun dilaksanakan di daerah. Oh, di daerah masing-masing. Di daerah masing-masing di Polda. Jadi hanya verifikasi berkas faktual ya. Jadi berkasnya yang dikirim scan itu dicek keasliannya sama tes kesehatan ulang yang disaksikan oleh panitia pusat. Nah, bedanya kalau kita dulu ya kan, kita dulu ada tes psikologi ya kan. Benar. Ada tes psikologi itu 8 jam ya. Kemudian habis itu ada tes samapta juga, lari push up, sit up, pull up kan. Tahun sekarang enggak. Nah, itu bedanya. Itu bedanya ya. Kenapa beda seperti ini? Yang menyebabkan perbedaan tes tahun ini itu karena kita tahu tahun 2020 bencana nasional, wabah corona, semua instansi kementerian dipotong anggarannya termasuk Kementerian Dalam Negeri, imbasnya ke anggaran seleksi. Betul. Ya. Tahu nggak berapa dipotongnya? Belum. 7 miliar. Itu lebih dari separuh anggaran seleksi loh. Oke. Jadi sebenarnya bersyukur ya masih ada seleksi tahun ini. Karena memang ya menyesuaikan, IPDN menyesuaikan dengan keadaan sekarang lagi sulit, makanya tidak dipaksakan untuk semua item tes, tapi yang pokok saja. Standar IPDN di awal seleksi di administrasi itu nilai rata-rata rapot tidak boleh kurang dari 7. Ya, kemudian tinggi badan untuk yang putra 160, yang putri 158 itu tetap. Kemudian masuk ke kesehatan mata dan lain sebagainya itu juga dites. Tetap. Untuk minus sendiri, minus berapa yang masih ditoleransi ya mas? Oke, kita mau jelasin semuanya nih? Enggak semua, maksudnya yang terbesit aja di pikiran. Oh iya. Oke. Jadi untuk mata memang syaratnya itu maksimal -1 dan +1. Jadi nggak boleh buta warna juga, nggak boleh silinder juga. Oke, jadi awalnya emang masuk IPDN itu keinginan sendiri ya, bukan karena orang tua. Jadi pada masa krisis identitas kelas 3 SMA biasa ya, mau lulus, mau menentukan kampus mana, itu memang ada bingung mau kemana. Tapi yang menjadi keinginan terbesar itu ketika kita kuliah kita nggak lagi membebani orang tua. Karena saya sendiri dari keluarga yang nggak mampu. Ya, dari keluarga nggak mampu, dari petani ya, bukan keluarganya PNS, pejabat dan lain sebagainya. Pilihannya berarti 2, kalau nggak kuliah umum dan beasiswa, berarti kita harus kedinasan. Nah, di kedinasan ini terbagi-bagi lagi tuh, ada STAN ada STIS, ada penerbangan, ada pelayaran, transportasi darat, imigrasi, dan terakhir ada IPDN. Saya dulu nyoba banyak karena waktu 2012 masih bisa mendaftar banyak sekolah kedinasan. Jadi saya daftar beberapa dan yang lolos sampai tahap akhir itu IPDN. Nah, jadi perjalanannya kenal IPDN ini juga dari browsing-browsing sebenarnya. Karena nggak punya keluarga pejabat dan lain sebagainya. Jadi IPDN browsing-browsing, apa itu IPDN? Ternyata memang kuliah di situ nggak bayar ya, gratis sama sekali. Kemudian mulailah itu karena tertarik dengan kata gratis tadi kan kita orang Indonesia ya, suka yang gratis-gratis ya.
Pendaftarannya apa? Oh, syaratnya harus 160 cm minimal, lalu nilai sekolah minimal 170, belum menikah, tidak bertindik dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa browsing sendiri syarat-syarat umum IPDN. Lalu kita serahkan berkas di situ. Kemudian kita masuk ke tes psikologi. Alhamdulillah lolos. 8 jam itu ya? 8 jam. 8 jam tuh. Dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ya. Lolos psikologi, masuk ke tes kesehatan. Tes kesehatan lolos, tes samapta ya. Terakhir di zaman saya itu akademik. Sama. Di angkatan saya itu akademik, pengetahuan-pengetahuan umum tentang negara, wasbang, undang-undang dan sebagainya. Alhamdulillah lolos di situ. Berangkatlah ke Pantukir. Nah, ceritanya di mau berangkat Pantukir ini, saya udah kuliah tuh. Oh iya. Iya, jadi saya selain daftar kedinasan, saya juga daftar di Universitas Brawijaya. Oh iya. Saya diterima di Universitas Brawijaya. Tes IPDN ini langsung masuk atau? Masih jalan, jadi masih sambil jalan tes IPDN, saya kuliah juga di Brawijaya. Oh gitu. Selama 2 minggu. Oh selama 2 minggu. Kirain udah berapa tahun? Berarti tes pertama ya Mas ya? Iya, jadi Alhamdulillah. Tes 1 kali waktu itu. Masih tes pertama. Saya sudah kuliah di Brawijaya udah 2 minggu. Apa namanya? Kalau maba itu? Ospek. Iya. Saya sudah ospek 2 minggu, terus udah masuk kelas juga 2 minggu dan di minggu kedua lihat pengumuman ternyata nama saya masuk di Pantukir. Jadi dari sekitar 2000 pendaftar se-Jawa Timur waktu itu ada 100 orang yang lolos ke Pantukir termasuk saya. Kalau dari kabupaten itu ada 68 orang yang lolos ke Pantukir, 4 orang termasuk saya. Masuk ke Pantukir di Jatinangor ya. Itu selama 3 mingguan. Lalu diumumkan alhamdulillah lolos jadi Praja IPDN. Nah, jadi awal kisahnya seperti itu. Membuktikan juga kalau teman-teman di sini nggak harus punya uang yang banyak untuk masuk IPDN, nggak harus punya background keluarga pejabat. Contohnya saya memang anak petani dan saya bangga dengan itu. Saya terus menyuarakan itu karena apa? Karena di luar sana banyak orang masih berstigma buruk ke IPDN. Betul sekali. Jadi bilangnya harus anak pejabat gitu kan. Jangan berpikir yang masuk IPDN tuh anaknya ini, yang anaknya itu enggak gitu. Itu jangan berpikir gitu. Yang terpenting itu adalah niat dan usaha kalian. Karena dari niat dan usaha kalian itu bisa terwujud sebuah mimpi yang kalian impikan. Nah, memang. Alhamdulillah saya masuk di angkatan 23 dan tahun 2012 ya, dan awal 2013 angkatan 24. Kalau boleh cerita dikit nih Mas. Ini saya cerita di sini nih, khusus di sini saya cerita. Jadi saya masuk IPDN itu memang benar-benar dipersiapkan dengan matang. Contohnya, jadi ini karena rekomendasi dari ayah saya. Jadi ayah saya yang membimbing saya dengan cara hampir setiap weekend sekolah itu kami ke rumah sakit cek dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dicek. Jadi memang harus ada usaha yang maksimal sampai saya sendiri sampai operasi mata karena waktu itu tuh saya minus nyampe 2 komaan. Ya udah nggak bisa dong kalau nggak diobatin ya. Benar. Jadi dari situ kan karena memang kebetulan ayah ini pengen banget saya coba IPDN itu, akhirnya saya memutuskan untuk laser mata di Malaysia. Itu kisah ini baru saya buka di sini sih. Teman-teman harus nonton makanya itu. Dan itu membuktikan bahwa memang juga perlu ada pengorbanan dan perjuangan ya. Persiapan itu sampai ke rumah sakit mau operasi mata tuh ya nggak ringan itu ya, bukan hal sepele itu. Benar. Jadi usaha itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi buat teman-teman yang pengen sukses juga ya harus ada perjuangannya lah. Harus tetap berusaha, yang penting itu. Oke, kalau ngatur waktu itu pastinya karena kita udah 4 tahun dididik di IPDN ya, jiwa kita sebagai abdi masyarakat ya selama 4 tahun didoktrin demikian, tetap prioritas utama adalah kerjaan kita di kantor sebagai abdi negara. Karena kita udah digaji dari pajak rakyat, ya kita harus serius di situ. Tapi kita kerja juga kita punya hobi. Kebetulan hobi saya adalah editing dan bercerita lewat cocok video. Ya jadi masuk match ya gitu. Iya, jadi saya
sambil bekerja sampai jam 4, jam 4 pulang di rumah, ada waktu senggang tuh daripada cuman buat tidur-tidur, Bener. buat hal yang nggak produktif. Saya buatlah materi-materi informatif buat teman-teman. Saya tuangkan dalam sebuah video, saya edit-edit, dan saya upload di YouTube. Ternyata banyak yang suka, baru saya Oke. teruskan. Jadi nggak ada pengaturan strategi waktu yang gimana-gimana sih. Pokoknya kewajiban utama tetap Harus dilaksanain. dilaksanakan. Iya, Di benar. luar itu ada waktu senggang, baru kita laksanakan hobi. Dan juga salah satu yang aku senang juga sebenarnya, Aul membanggakan juga sih aku sebagai Puna Praja ya. Kita satu korps, Iya, ada satu korps. AA yang lagi viral ini. Karena dari situ orang jadi terbuka tentang backgroundnya Aul juga. Bener. Oh ternyata Aul nih IPDN, orang juga jadi curious gitu loh. Oh IPDN itu apa benar, sih benar. gitu. Salah satunya ya ini penontonnya Aul jadi nanyain Mulai apa sih nanyain, IPDN ya. itu. Dari sini kan kita bisa jadi kasih penjelasan. IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bukan Institut Pemukulan Dalam Negeri.